warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bisa melakukan pertemuan Zoom ya sejak terbentuknya online marketer community dari Setia Tridharma beberapa hari yang lalu. Beberapa orang yang bergabung di dalam tim kepengurusan yang dipersiapkan untuk mengelola komunitas ini, kemudian membicarakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan seperti ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memulai dengan pelatihan tentang riset marketing atau riset pemasaran. Ya, sebagai dasar pemikiran kenapa kami memilih materi ini, bahwa banyak pemasar-pemasar yang hanya selalu berorientasi kepada hasil, tetapi biasanya tidak memperdulikan tentang proses. Jadi hasil itu diperoleh kalau ada proses. Nah, kita akan sukses melakukan kegiatan marketing itu kalau kita melakukan proses-proses sebelumnya. Ya, jadi tidak serta-merta ketika kita melakukan kegiatan marketing itu semua langsung berhasil sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, salah satu aspek yang menentukan keberhasilannya kegiatan marketing itu adalah mau mengetahui seperti apa kondisi pasar sebenarnya. Nah, kondisi seperti ini hanya kita bisa dapatkan melalui sebuah riset atau sebuah penelitian tentang kondisi pasar. Ya, meskipun riset yang dimaksudkan di sini tidak mesti dalam bentuk riset secara ilmiah, tetapi ada namanya riset pemasaran yang di mana kita melakukan sebuah penelusuran terhadap data dan fakta yang ada di lapangan untuk kemudian menjadi bahan bagi kita untuk mengambil keputusan langkah-langkah marketing apa yang tepat untuk kita laksanakan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya kita mendapat satu penghargaan, ya, satu kesempatan yang sangat besar diberikan kepada kita. Rekan saya Ibu Andi Irma Sirajudin bersedia berbagi dengan kita. Ya, beliau adalah seorang praktisi digital marketing yang saya tahu persis sukses di dalam menjalankan bisnisnya dengan pola digital marketing. Ya, mungkin sebentar nanti Ibu Andi Irma bisa memberi sedikit profil bagaimana bisnisnya kepada adik-adik sekalian sebagai motivasi, ya, bahwa kegiatan bisnis itu kita bisa menghasilkan sesuatu yang sangat besar meskipun kita menjualnya hanya dengan cara digital marketing. Baik, saya kira kurang lebih itu sebagai pengantar saya bisa sampaikan. Nanti di akhir pertemuan juga saya mungkin akan memberikan sedikit kesimpulan. Dan untuk memimpin pelatihan pada malam hari ini kita percayakan kepada Sri Wulandari. Ya, kepada moderator saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam peserta diskusi pada malam hari ini. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Wulandari, akrab disapa Wulan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi pemandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Agus Salim Rahman selaku dosen hukum bisnis di Tridharma Nusantara, dan yang terhormat Ibu Andi Irma Sirajudin selaku pembicara kita pada malam hari ini. Jadi sebelum masuk pada diskusi pada malam hari ini, saya berharap kepada teman-teman semuanya untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa silaturahmi bersama dan bisa saling mengenal walaupun hanya lewat online saja.
Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa dipertemukan dalam diskusi kali ini yang diadakan oleh MOSIS Tridharma Nusantara dengan judul Set Pemasaran. Pembicara malam hari ini yaitu Ibu Andi Irma Sirajuddin selaku praktisi digital marketing. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Andi Irma. Persilahkan dengan hormat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali malam ini bisa hadir di kegiatan online marketer Sekolah Tridharma Nusantara ya. Saya sangat senang bisa berbagi dengan anak-anak adik-adik mahasiswa di sini. Semoga apa yang akan saya berikan setidaknya memberikan masukan ilmu baru khususnya dalam pemasaran produk di dunia online. Saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Irma Kurniawati Sirajuddin. Saat ini kegiatan saya adalah sebagai manajer atau yang menghandle NASA Sulawesi yang berlokasi di Goa. Kemudian saya juga bersama teman-teman dari komunitas online marketing group itu atau OMG itu kita sering mengadakan kegiatan workshop ataupun seminar yang berhubungan dengan online marketing. Kemudian saya juga punya bisnis di bagian travel dan itu travel saya sekarang sudah dihandle dengan tim, jadi saya tidak terlalu dalam, jadi ada memang yang saya sudah tugaskan untuk menghandle online, jadi pemesanan melalui online, jadi semua tim yang kerjakan, jadi saya tinggal kontrol. Kemudian saya juga di CV Apes itu saat ini kita bergerak di bidang pelatihan dan properti di CV Apes Indo. Kemudian juga menangani UMKM. Jadi kegiatan kami semua berhubungan dengan online. Walaupun ada beberapa yang offline, tetapi lebih 80% itu di online. Nah, kenapa pembahasan pertama ini kita masuk ke riset? Karena pada dasarnya di dunia online itu, sebelum kita memasarkan suatu produk, yang kita harus tahu dulu adalah target market yang akan kita tuju. Nah, banyak pemain online atau yang bergerak di dunia yang ingin memasarkan produknya di online itu sering bertanya, Bu, saya mau menjual suatu produk, misalnya saya mau jual hijab atau mukena. Kok kenapa hijab dan mukena saya tidak laku? Padahal hijab dan mukena saya bagus. Nah, saya bertanya dengan dia, kamu ingin menjual hijab? Kita tahu bahwa untuk mukena itu pasarnya tidak setiap saat, dia ada waktunya. Nah, kapan waktunya? Untuk mukena itu berlaku pada mulai masuk bulan puasa sampai selesai Lebaran. Itu marketnya di situ. Nah, yang harus kita perhatikan lagi, yang pertama adalah kamu mukena itu untuk
kalangan orang wanita, otomatis wanita, usianya berapa? Karena tidak semua orang butuh mukena. Kan? Bisa saja orang butuh mukena karena alasan pertama, sudah mukena yang dia miliki sudah rusak. Ataukah ada yang butuh mukena karena memang dia selalu pengen setiap tahun, setiap musim Idul Fitri, dia pengen punya mukena baru. Nah, semua itu kita harus riset. Jadi kita tidak memasarkan bahwa di sana jual mukena selalu laku. Saya juga mau jual mukena pasti laku, tidak menjamin. Karena kenapa? Kita harus riset. Dia di sana laku, pasarnya pasti sudah didapat. Target marketnya sudah ditahu. Oh, saya punya mukena saya bisa dipakai untuk kalangan ibu-ibu, remaja, orang dewasa. Kemudian dari bahan itu juga mempengaruhi. Bahan jumpsuit, bahan kain satin yang premium kayak velvet itu juga mempengaruhi pasar kita, market kita. Nah, itu yang harus kita riset semua. Jadi sebelum kita memasarkan produk, jadi sebelum masuk ke waktu memang untuk dipasarkan, kita sudah berapa bulan sebelumnya kita sudah riset memang target market kita berapa, mukena yang kita mau jual apa, premium kah, standar kah, atau mukena yang bisa dipakai kapan saja. Misalnya yang sekarang banyak terjual adalah mukena yang bisa disimpan di tas. Bahannya otomatis jumpsuit yang tipis. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Dia modelnya tipis, kemudian enak, dingin, silky, kemudian bisa disimpan di tas, bisa dibawa kemana-mana. Nah, itu target marketnya adalah wanita yang sering mobile. Karena otomatis pada saat dia mobile, dia singgah kemanapun, dia sudah siap mukenanya. Kalau orang yang kerjanya lebih kebanyak di dalam satu ruangan, dia tidak butuh mukena mobile karena di dalam satu mereka pasti ada namanya musala yang sudah menyiapkan mukena. Mukena itu bisa berlaku untuk misalnya orang yang mobile, wanita usia dewasa yang kerja, kemudian yang kedua mahasiswa bisa saja, tapi tergantung dari harga. Itu risetnya yang harus kita perhatikan. Kemudian waktu kita harus lihat kalau kita mau pasarkan mukena itu di waktu bulan puasa, kita harus lihat dulu target marketnya siapa. Orang yang belum memiliki mukena, otomatis anak usia dari 15 tahun sampai 17 tahun. Nah, itu yang harus kita cari semua, riset semua itu. 5 sampai 17 tahun, berarti pada saat kita menjual kita harus jelaskan mukena untuk siapa. Target marketnya kan kita harus tahu. Karena begitu kita tahu target market, maka kita sasaran yang dituju pada saat kita mau melakukan promosi, baik itu di media sosial maupun di Google dan lain-lain, itu sudah jelas target marketnya. Nah, sama juga halnya seperti yang sekarang lagi marak adalah produk skincare. Otomatis orang tahu kan skincare kalau dipakai oleh semua pasti pria, wanita, tapi skincare bisa dipakai oleh pria. Nah, sekarang riset yang kita lakukan, skincare yang kita akan promosikan, yang akan kita jual, itu untuk usia berapa? Karena di skincare itu ada tahapan usia, ada usia remaja. Otomatis pasti kita jual skincare-nya yang tidak terlalu banyak kandungannya. Karena kita tahu untuk usia 17 sampai 20 tahun atau 25 tahun kulitnya masih proses. Nah, usia 25 tahun ke atas sampai 35 tahun itu kan sudah masa dewasa. Otomatis segmennya orang-orang yang sudah kerja. Nah, dia kan perawatan wajahnya sudah mulai bertambah
Karena kenapa? Dia sudah mulai pakai make up, sudah harus ada namanya toner, pembersih muka, dan lain-lain. Nah, kita punya produk ada enggak begitu? Nah, kemudian produk untuk usia 35 ke atas atau 40 ke atas, otomatis yang kita harus perhatikan usia itu sudah mulai ada permasalahan kulit. Bintik hitam, komedo yang banyak, dan keriput-keriput, otomatis produk yang harus kita pasarkan yang mengandung anti-aging. Nah, itu semua adalah 3 bagian yang harus kita riset. Jadi dalam hal riset itu adalah pertama yang kita lakukan adalah usia. Usia yang harus kita klarifikasi. Dia usia berapa? Produk kita itu kita harus lihat di usia berapa dia cocok. Kemudian jenis kelamin. Kemudian yang kedua, keadaan target market. Dia mahasiswa kah? Dia pekerja? Wanita karir, ataukah dia ibu rumah tangga? Itu otomatis berbeda. Nah, yang ketiga, tinggal wilayah dan kota. Itu yang harus kita pahami. Tidak mungkin kita menjual produk skincare untuk orang yang punya kulit hitam. Dengan kata-kata, produk ini bisa membuat kulit menjadi glowing. Otomatis orang yang kulit hitam pasti dia bilang, gimana caranya saya mau glowing, Bu? Saya sudah kulit saya hitam, saya pakai apa saya tetap kulitnya hitam. Nah, kemudian kalau kita juga jual ke produk kepada orang yang kulitnya putih, sudah putih kita mau jadikan glowing, otomatis pasti dia bilang, saya nggak butuh. Tanpa saya pakai pun saya sudah cantik, saya sudah putih. Karena persepsi pembeli atau persepsi yang di luaran, glowing itu berarti mukanya jadi cerah, mukanya jadi bersih putih. Nah, untuk orang yang kulit hitam dipakaikan itu pasti dia bilang, kamu menghina saya sudah kulit hitam, kau suruh saya pakai itu, kau pikir saya akan putih, belum tentu. Nah, cari segmen di tengah-tengahnya. Jadi itu semua bagian dari riset. Nah, seperti juga properti, ya, seperti yang kami lakukan di properti. Kami tidak menjual rumah kepada orang yang sudah punya rumah, tetapi kami jual rumah kepada orang yang butuh rumah, yang belum punya rumah. Contoh, pertama, orang yang baru saja menikah, otomatis kita promosikan ke dia dengan kata-kata, Pak, atau untuk pasangan muda, tahap awal memiliki rumah dulu dong. Daripada tinggal di pondok mertua indah, lebih bagus beli rumah ini. DP-nya murah, cicilannya murah, hidup tenang. Nah, itu ataukah orang yang pertama kali sudah kerja tetapi belum punya rumah. Nah, bisa kan di situ kita target marketnya. Kalau orang yang tidak punya rumah, ya yang punya rumah pasti jadi pikir, saya punya rumah mau diapain? Ataukah yang kedua, kita jual rumah itu kepada orang yang memang invest. Misalnya dia pengen beli rumah, invest untuk anaknya. Nanti anak saya mau kuliah di sini. Nah, otomatis kalau ada orang begitu, yang kita harus utamakan lokasinya harus berada di dekat dengan lokasi kampus atau institusi yang di mana orang pasti butuh rumah minimal untuk keluarganya. Misalnya misalnya si A punya anak mau kuliah di Unismu. Nah, dia pasti cari daerah sekitar Unismu yang punya rumah yang terjangkau. Supaya pada saat dia datang, anaknya punya tempat tinggal. Dia juga bisa datang tinggal di situ. Bisa juga dia koskan teman anaknya yang kuliah di Unismu, bisa koskan kamar-kamarnya kepada teman-temannya. Itu
Itu bagian dari riset. Kemudian produk yang lain yang sering kami lakukan riset itu sebenarnya banyak, tergantung dari tipe produknya. Yang intinya adalah dalam riset itu adalah kita harus pahami dulu produk kita, produk yang ingin kita jual, karena tidak semua produk itu bisa bertahan lama. Ada produk yang memang sangat dibutuhkan, kapanpun, dimanapun orang pasti butuh. Ada produk yang sifatnya musiman. Ada produk yang berkala. Istilahnya dia hanya hadir pada saat event tertentu. Contoh, misalnya yang event tertentu. Biasa kan ada momen-momen spesial, produk itu laku. Contohlah pada saat orang wisuda. Yang paling laku pasti buket bunga. Kado-kado yang balon-balon, kasih hiasan, tanda wisuda. Selamat atas kelulusannya dan lain-lain. Itu enggak bisa tiap saat juga. Karena pasti orang yang butuhkan itu paling momen berikutnya pada saat seperti hari kasih sayang, contoh. Yang nanti sebentar lagi rame nanti itu kan anak-anak muda lagi cari coklat, buket bunga isinya coklat. Nggak tahu kalau ada sampai anak muda yang kasih buket bunga berupa uang kepada pacarnya, saya nggak tahu ya. Tapi selama ini cuma seputar coklat aja atau bunga mawar. Nah, itu kan dikasih buket. Ataukah hadiah ulang tahun diberikan. Itu kan bisnis yang harusnya tidak tiap tahun itu hanya ada momen tertentu. Kalau bisnis yang tergantung keadaan, misalnya kayak seperti mukena, itu nanti pada saat bulan puasa ataukah pada saat orang mau naik haji, itu orang biasa mencari hal itu. Seperti juga kurma. Kurma orang cari pada saat bulan puasa. Begitu masuk sebelum puasa itu orang sudah bertanya, ada jual kurma enggak? Mau yang kiloan, mau yang dosan, mau yang berapa, orang sudah mulai stok. Tapi setelah selesai itu, kurma sudah enggak lagi orang cari. Nah, itulah semua produk-produk yang ada yang musiman, tapi ada produk yang memang dibutuhkan. Nah, skincare adalah produk yang dibutuhkan tapi tidak sering. Kenapa tidak sering? Karena misalnya orang beli produk skincare, misalnya dia beli yang paket, sudah ada krimnya, sudah ada tonernya, pembersihnya, serumnya. Tidak mungkin kan dia beli lagi dalam waktu dekat, pasti setelah nanti habis. Dan itu kan tergantung pemakaian. Bisa saja 3 bulan kemudian baru dia beli lagi. Oke. Nah, kemudian yang ada yang produk yang dibutuhkan saat ini yang saya riset adalah produk yang berhubungan dengan kehidupan. Maksudnya contoh seperti pupuk. Nah, pupuk dari mulai Januari sampai Desember orang mencari pupuk. Karena itu kebutuhan untuk siapa saja. Untuk yang petani, untuk dinas dan lain-lain, itu pupuk. Itu tidak akan mati. Nah, sama kuliner. Cuma di kuliner yang kalian harus tahu adalah kalian membuka suatu usaha kuliner, yang pertama kalian harus pikirkan adalah kuliner yang harus dilakukan adalah itu yang memang dicari orang. Kalau kuliner kekinian macam dulu, ada kan es dalgona. Dulu booming. Pertama-pertamanya itu orang pada cari semua es dalgona. Tapi berapa bulan kemudian dia hilang. Ada lagi minuman baru. Sekarang banyak yang minuman kekinian, misalnya boba. Tapi boba juga enggak semuanya orang pakai cari. Itu untuk mungkin anak-anak SMP, SMA, mahasiswa. Tapi belum tentu semua mahasiswa suka boba. Nah, kemudian ada lagi minuman yang berhubungan dengan susu, yang milky. Entah apa namanya, yang penting
ada campuran susunya. Itu juga dicari. Tapi tidak semua orang mencari. Karena untuk segmen anak muda mungkin oke, milenial. Tapi untuk kalangan orang menengah ke atas, misalnya orang tua, minuman yang berhubungan dengan susu kan pasti berhubungan lagi mengandung lemak. Saya tidak bisa makan minum susu yang banyak, kemanisan, nanti gula darah saya naik. Nah, itu kan segmennya berbeda. Nah, kemudian hal-hal kayak baju kos kemarin saya sempat dengar waktu Mas Didi webinar dulu, sempat ada bertanya tentang baju kos. Nah, baju kos itu juga sebenarnya memang produk yang sampai sekarang pun orang masih banyak yang jual. Cuma satu kekurangan yang harus kita perhatikan pada saat kita menjual suatu produk baju kos adalah barang terlalu banyak. Karena kenapa? Kebutuhan akan baju kos itu tidak terlalu sering. Nah, kemudian yang kedua, harus bikin sesuatu yang unik. Karena kalau kita jual baju kos, mungkin di Makassar orang anak muda ini itu terus saya sudah punya. Cari pasar di mana orang yang butuh baju kos yang tidak ada di sekitarnya. Kemarin tahun lalu ada pebisnis, ada anak mahasiswa dari Politeknik itu dia jual baju kos. Tapi pertamanya dia bilang, Bu, saya jual baju kos kok enggak laku ya. Saya bilang, baju kosmu segmennya siapa? Terus apa kelebihan baju kos kamu dibanding baju kos yang lain? Dia bilang, baju kos saya unik, Bu. Masalahnya saya buat limited, tidak dalam kapasitas banyak. Kemudian bajunya, motif-motifnya itu saya buat sendiri. Saya ambil misalnya dari pakai bahasa Lontara, kemudian sambil aksara-aksara Bugis, kemudian atau dia ambil itu ada beberapa kayak baju-baju ikon-ikon Sulawesi. Saya bilang, kalau kamu pakai itu, target marketmu jangan target market lokal. Kalau target marketmu luar kota, di luar. Bilang gimana caranya? Sekarang, target market ke Malaysia. Tembak TKI, TKW yang ada di luar negeri. Karena kenapa? Mereka kan orang untuk kembali ke negaranya, ke Indonesia, mereka butuh waktu tahunan baru bisa pulang. Nah, karena kamu punya ciri khas unik dengan kata yaitu, carilah itu dan biar mereka rasa rindunya kepada daerahnya, mereka terobati. Jalan bisa lah, Bu. Jalan bisa. Jalan gimana caranya? Buat target marketmu ke arah sana, ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, kemudian jadikan namanya bisnis oleh-oleh. Tapi online. Akhirnya dia lakukan. Dan pada saat itu dia sudah bikin, dia buat di sosial media, pakai dia setelah jadi riset, kemudian dia kasih kata kuncinya dan lain-lain, kemudian nomor WA-nya. Akhirnya ada pemesanan dari Malaysia, dari orang Malaysia yang pengen punya baju kos khas yang ada tulisan Lontara maupun ikon-ikon dari Sulawesi Selatan. Dia pesan, akhirnya dia kirim. Dan sekarang dia dapat pesanan baru lagi, dia diminta untuk dibuatkan itu dengan warna yang berbeda. Akhirnya dia bilang, bisa juga Bu ya saya jual baju kos. Saya bilang iya, kalau untuk baju kos kau cari sesuatu yang unik. Jadi dia di gambarnya itu berbeda-beda. Jadi dalam satu item, misalnya dalam satu model, gambarnya misalnya gambar pinisi, dia tidak buat dalam skala banyak. Dia paling buat 5-10 maksimal. Dia kemas dalam bentuk bagus, kemudian dia kirim. Dan itu di sana laku. Dia hanya jual, kalau tidak salah, dia jual itu harganya sekitar tidak sampai 200.000, 100
orang Malaysia jual di sana itu 350.000 kalau dirupiahkan. Nah, itu kan secara tidak langsung target marketnya memang dia tidak target market di dalam negeri, tetapi di luar negeri. Dan setelah itu dia bilang, Bu, saya semakin semangat. Akhirnya saya bikin juga produk, bukan cuma Sulawesi Selatan. Saya riset semua itu, butuh enggak orang Jawa cari baju-baju kos yang ada hubungannya dengan bahasa Jawa maupun yang khas di Jawa. Akhirnya dia bikin. Dan dia produksi sendiri. Jadi dia bermodal punya saudara yang percetakan, kemudian kainnya dia cari, dia beli, kemudian dia cetak. Jadi betul-betul dia memang cetak limited, tidak banyak. Hanya 5-10, maksimal 10. Kadang biasa dia bikin 2. Itu pun cara promosinya dia promosi sendiri. Dia bikin video sendiri, dia masukkan di YouTube, kemudian dia masukkan di TikTok, dia masukkan di Instagram. Nah, disitulah dia dapat anunya. Dia dapat pasarnya. Jadi sebenarnya dalam hal produk kita memasarkan sesuatu memang riset itu yang utama. Mau pakai media apapun, baik itu kita pakai Facebook maupun kita pakai Instagram maupun kita pakai media apapun, itu kita harus riset dulu. Karena kalau kita tidak meriset sesuatu, kita tidak akan bisa dapat, kita tidak bisa tahu target market kita kemana. Jangan sampai kita hanya lihat, oh yang sana pakai produk, misalnya produk A, saya juga mau pakai produk dia dengan target market yang sama, belum tentu. Kita harus cari target market kita di mana. Sama seperti di NASA sendiri. NASA sendiri itu punya produk 300 lebih. Mulai dari pupuk sampai kesehatan kecantikan. Tapi marketnya berbeda. Untuk produk kecantikan, kita sekarang target market bukan di Sulawesi dan di Jawa. Tapi kita target market di Kalimantan. Daerahnya adalah Samarinda, Pontianak, Palangkaraya, wilayahnya. Karena di sana butuh, apalagi yang daerah perbatasan dengan Malaysia. Itu target market kita sekarang. Walaupun sebenarnya di Sulawesi, di Jawa pun kita tetap target market. Kemarin kita juga coba target market di Papua, tidak terlalu dicari. Karena kalau kita marketnya orang-orang asli Papua, ya otomatis mereka tidak mau. Tidak butuh, belum butuh. Bukan tidak butuh, tapi belum butuh. Mungkin yang pakai ya paling sekitar orang-orang Sulawesi Selatan yang tinggal di Papua. Tapi tetap apapun itu nantinya tetap itu data itu harus kita tetap simpan. Karena kenapa? Perubahan di dunia online itu sangat cepat. Bisa saja kita riset tahun lalu di Papua tidak butuh skincare, entah tahun ini bisa saja dia butuh skincare. Jadi tetap pasar itu tetap kita harus buka terus. Tapi ada namanya pasar yang memang betul butuh dan pasar yang tinggi, pasar menengah dan pasar rendah. Nah, itu semua risetnya sudah kita sudah data betul baik-baik. Jadi pada saat kita promosikan, kita mau market yang tinggi dengan data yang kita sudah lakukan, kita dalam hal kuncinya penulisan captionnya itu sudah langsung kita tujukan ke situ. Jadi walaupun kita ada di Makassar, kita sudah pasang, istilahnya kita sudah punya Google-nya di Kalimantan. Jadi pada saat orang cari di sana, saya mau cari perawatan, jadi telepon nomor WA, nomor yang kita simpan di situ, larinya ke kita. Tanya, Bu, saya punya masalah di kulit.
saya pengen pakai ini, produk apa saja. Kita punya produk ini nih. Ibu mukanya gimana? Oh iya cocok. Bisa dikirimkan? Bisa Bu. Alamatnya di mana? Ini di mana lokasinya? Oh kebetulan kami lagi di Makassar Bu. Dia bilang saya di Kalimantan. Saya lihat ada alamatnya di Kalimantan. Oh iya kebetulan di situ memang kita punya agen, tapi saat ini kita langsung dari Makassar Bu. Oh iya enggak apa-apa, kita kirim ke lokasi. Alhamdulillah. Dan semua itu melalui riset. Jadi riset itu sebenarnya tidak dibuat asal dibuat, tetapi betul-betul kita pelajari produk kita di mana, target marketnya di mana, usia yang kita mau target berapa, jenis kelamin, kemudian wilayah. Nah, caranya meriset itu biasanya saya melakukan dengan cara dicari di Google Trend. Mulai kita lihat dari tahun lalu, selama 12 bulan berjalan. Itu biasanya kita lakukan. Nah, dan setelah itu kita meriset semua, baru kita menentukan kata kunci yang sering orang ketik di Google untuk produk apa yang kita jual. Itu juga jadi riset. Oh, orang sering mencari kata kunci ini. Makanya pada saat kita mempromosikan produk kita harus masukkan kata-kata kunci itu. Jadi pada saat orang mencari, nama kita yang masuk. Itu namanya riset kata kunci. Jadi riset itu ada dua. Riset tentang produk yang kita promosikan dan riset tentang kata kunci. Nah, cara kata kuncinya itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan pertama kita lebih ke riset dulu. Nah, dulu waktu webinar pernah Mas Didi sudah lihat kan cara meriset di Google? Sudah pernah ya Pak? Iya, sudah pernah Pak. Pernah Mas Didi ajarkan itu. Jadi sebenarnya begini, untuk riset itu sebenarnya tidak susah. Cuma memang langsung harus praktek. Jadi mungkin saya cuma usulkan akan kita mungkin buat suatu kelas offline mungkin untuk tahap awal minimal 10 orang sampai 20 orang. Kita buatkan kelasnya dulu, baru kita di situ akan langsung praktek bagaimana caranya meriset produk melalui Google, melalui Instagram, melalui Facebook, supaya bisa langsung kita paham lebih jelas, karena secara mungkin dari online mungkin bisa, cuma saya biasanya lebih arahkan ke langsung praktiknya pada saat riset untuk lebih memudahkan. Jadi supaya masing-masing mahasiswa yang punya produk sudah bisa tahu, oh ini yang harus saya lakukan, ini data-data yang harus saya butuhkan untuk produk saya. Gitu. Mungkin nanti kita bikinkan waktu ya Pak ya. Untuk tahap awal mungkin 10 orang dulu yang punya produk. Kita buatkan mungkin bisa di kampus 1 jam 2 jam lah kita bisa belajar langsung riset kata kunci, langsung riset produk supaya lebih jelas, karena saya sendiri mengajarkan kepada orang lain itu langsung praktek, biasanya langsung praktek supaya mereka paham bagaimana itu, karena untuk meriset juga itu memang butuh pemahaman yang terperinci. Yeah. Mahasiswa yang belum punya produk mungkin nanti juga kita akan bantu untuk pasarkan produk kalau ada yang mau. Kalau yang punya bisa. Jadi saya butuh mungkin orang-orang yang punya produk dulu. Nantinya kita belajar
itu. Jadi, mungkin Mbak Sri Wulandari ya, kita langsung aja kalau ada yang mau bertanya supaya, karena saya mau demo juga, kayaknya laptop lagi agak bermasalah. Baik, Bu. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand dulu. Mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan raise hand teman-teman yang mau bertanya. Di sini yang hadir di sini ada punya produk semua? Atau Tidak, Bu. ada yang sudah punya produk semua atau masih ada yang belum? Mbak Usaifah punya produk? Belum Bu, cuman ada toko-toko online shop yang dijalankan. Toko online-nya apa? Kayak semacam baju Bu, fashion. Baju fashion. Terus itu dipromosikan di mana? Marketplace ataukah di sosial media? Marketplace dengan di WhatsApp dan dibuatkan halaman Facebook-nya Bu, khusus store. Marketplace-nya di mana? Di Facebook Marketplace ataukah di semacam marketplace Shopee atau Tokopedia? Tokopedia? Di Facebook Bu, di cuman status Facebook. Oh, status Facebook. Iya, Halamannya sudah ada? iya, halaman Facebook-nya sudah ada. Halamannya sudah ada. Terus sudah pernah masuk di marketplace-nya Facebook? Belum Bu. Belum. Terus yang toko online-nya jual apa aja? Jualan baju, sepatu, tas. Oh, jualan baju, sepatu, tas. Bajunya baju untuk apakah ada wanita pria atau khusus wanita aja? Digabung Bu. Gabung. Terus bajunya itu yang casual atau Islami atau hijab kayak begitu? Atau random? Campur? Random. Campur. Iya. Selama ini yang beli ibu-ibu usia berapa? Apakah ada yang remaja, ada yang dewasa, atau memang ibu-ibu di atas 40 tahun? Rata-rata yang di-upload Bu remaja. 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 Yang beli juga remaja. Iya. Terus dalam satu bulan itu berapa yang posting penjualan? Untuk saat ini Bu baru beberapa minggu dijalankan, baru buka online shop-nya. Oh, baru Belum. buka. Baru buka. Kan tadi bilang selain baju ada sepatu. Ya. Sepatunya itu untuk anak kuliahan atau anak sekolah atau gimana? Anak kuliahan, sekolah. Nah, kalau banyak produknya itu harus riset dulu. Produk kamu itu mau masuk di segmennya siapa? Misalnya baju yang kamu jual itu segmen remaja usia berapa? Kan? Remaja itu kan ada yang usia dari 15 sampai 17 tahun. Nah, usia 15 sampai 17 tahun otomatis kan belum punya penghasilan. Kan? Dia kan masih tergantung dari orang tua. Nah, untuk produkmu itu kemungkinan closingnya, pembeliannya kemungkinan besar ya belum terlalu. Jadi kau harus target marketnya kalau misalnya penjualan produkmu atau baju yang kamu jual itu bisa masuk di segmen usia 20 sampai 25 tahun, itu sudah mahasiswa
dan kemungkinan ada juga yang sudah punya penghasilan. Nah, itu yang harus kau anukan. Karena kalau kau bilang saya punya baju bisa untuk kaum remaja. Ingat, remaja itu otomatis tidak memiliki penghasilan. Dia masih tergantung kepada orang tua. Nah, pertanyaannya, apakah orang tua sering membelikan baju? Tidak. Tentu. Nah, itu kan satu yang riset yang jadi setiap anu itu, jadi riset itu seperti kita bertanya kepada diri kita. Oh, saya mau jual ini. Ini kalau saya jual ke usia ini, dia punya uang enggak ini? Dia punya uang enggak untuk beli ini? Kalau saya marketnya ke mereka usia itu, dia punya uang enggak di sini? Oh, dia masih tergantung orang tuanya. Nah, sekarang orang tuanya kira-kira kalau misalnya dia tawari, Bu, saya mau beli ini. Orang tuanya mau belikan enggak? Paling apakah belikan apa tidak? Belum tentu kan? Bisa saja orang tuanya, ngapain kau beli itu? Bajumu yang begitu masih banyak. Nah, atau ada juga orang tua, ya oke lah, bisa saya belikan. Kalau misalnya memang bajumu hal tertentu misalnya sebagai kado atau apa, bisa. Tapi kita kan belum tahu pasarnya itu. Nah, kalau kita punya produk baju yang memang dibutuhkan misalnya orang yang sudah punya penghasilan, kita kan bisa tahu karyawan berarti dia butuh baju yang otomatis yang bisa menunjang penampilan dia di pekerjaan, kan? Namanya orang karyawan otomatis kan dia bilang, saya pengen beli baju yang saya pakai ke kantor, saya pakai kemana-mana terlihat bagus. Saya punya uang, saya cari ini. Oh, saya mau pergi ke sini cari beli ini. Saya maunya yang casual, temanya ini casual gini-gini. Pasti dia cari. Kan? Dia cari. Itu. Jadi kita harus mempelajari market yang akan membeli produk kita. Sama juga sepatu. Sepatu kalau untuk kau bilang bahwa itu sepatu untuk bisa dipakai anak sekolah. Untuk anak sekolah, otomatis dia hanya pakai pada saat tahun ajaran baru. Kan? Nah, setelah berikutnya baru dia akan beli mungkin tahun ajaran berikutnya pada saat kenaikan kelas. Bukan yang baru lagi, itu baru. Nah, untuk mahasiswa pasti mencari sepatu pertama casual. Karena dia orangnya mobile. Mahasiswa kan mobile. Otomatis dia cari pertama casual. Nah, sepatu casual apa yang dicari mahasiswa? Dia tidak mungkin cari yang hak tinggi. Dia pasti cari sepatu yang flat. Syukur-syukur kalau dia bisa dapat sepatu sneaker. Kenapa sneaker? Cowok, cewek pun suka. Karena kalau dengan sneaker, dia kemanapun dia enak melangkah. Mau kondisi apapun. Kemudian yang ketiga, dia cari sepatu bisa berfungsi sebagai sepatu, bisa berfungsi sebagai sendal. Bahannya bisa bahan yang kualitasnya bagus. Bisa juga kalau misalnya dia tahu bahwa nantinya dia untuk kondisi tertentu, misalnya basah apa segala, pasti dia cari sepatu sendal yang bahannya dari plastik, tapi nyaman. Nah itu. Riset yang begitu itu harus kita pelajari. Karena enggak semua, kadang-kadang kita menjual satu produk, kita hanya tahu, yang penting ada produk saya jual. Di sana laku, pasti saya laku. Enggak bisa. Di sana laku mungkin saja karena dia dapat pasarnya. Kita jual di pasarnya dia belum tentu. Makanya kita harus juga riset pasar kita. Dan di mana letak kelebihan kita punya pasar. Nah, itu. Jadi Hussaifah punya produk baju, punya produk sepatu, punya produk tas, itu juga harus tahu segmennya kemana. Dengan itu kita enak untuk memasarkan. Oh, untuk baju ini saya segmennya ke sini, sepatu segmennya ke sini, tas segmennya ke sini. Pada saat kita sudah tahu
arahnya, kita tinggal cari media apa yang kita pakai. Media untuk di sosial media yang paling untuk anak milenial, anak yang sudah adalah mereka carinya di pertama Instagram, yang kedua TikTok. Untuk jenis-jenis ibu-ibu atau apa, dia carinya di Facebook. Kenapa saya bilang ibu-ibu itu Facebook? Pertama, ibu-ibu rutinitasnya pagi, otomatis pagi setelah jam masak, jam apa, waktunya jam 9 setelah selesai semua urusan rumah dapur dan anak-anak sudah pergi sekolah atau apa, yang nomor satu buka adalah Facebook. Facebook adalah sosial media sosial yang paling banyak peminatnya, paling luas jangkauannya. Ibu-ibu itu paling suka di situ, bikin status. Hari ini aku sudah selesai, suami sudah pergi kerja, anak sudah pergi ke sekolah, saatnya saya rehat deh. Cari apa deh di sini? Nah, buka di Facebook Marketplace, ada jual baju ini, kayaknya keren, cocok untuk saya. Nah, itu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu doyannya cari buka Facebook itu pagi, kemudian siang, malam. Kenapa malam? Kalau sudah makan malam, dia sudah membersihkan, beres-beres, sambil nonton, buka Facebook. Kalau anak milenial, anak-anak umur 17 sampai 20, 25 tahun ke atas itu, dia lebih suka di Instagram. Kenapa? Instagram itu banyak hal yang muncul karena bisa ada bentuk video. Karena di sana kan ada namanya Reels. Di situ dia bisa tahu toko pun bisa kita cari. Oh, saya ini sini update-nya selalu terupdate. Jadi semua yang aneh itu terupdate. Dan di situ tempat paling banyak yang namanya produk itu di Instagram paling banyak. Nah, dengan TikTok. Nah, TikTok awalnya itu dulu lebih orang kenal itu TikTok sebagai tempat orang kita nyanyi, goyang, joget. Tapi sekarang TikTok adalah media paling bagus untuk promosi jualan. Kita tinggal membuat konten. Kontennya banyak macam. Kita tinggal cari aplikasinya di kalau enggak bisa mendesain sendiri, cari aplikasinya di Play Store. Aplikasi yang sering dipakai orang-orang di TikTok itu pertama CapCut, kemudian VN, kemudian Snapseed, kemudian Photoroom, dan lain-lain. Itu semua yang dipakai di sosial media. Kemudian kalau YouTube itu juga media yang paling dipakai untuk promosi jualan. Tapi itu lebih ke target marketnya kalau kita misalnya untuk orang-orang yang senang visualisasi. Contoh, kita di YouTube kan kita tidak harus bilang kita membuat sesuatu yang betul-betul bagus. Cukup kita foto, kita kemudian masukkan nomor admin kita misalnya untuk yang bisa dihubungi, nama produknya, dengan pakai HP kita bisa yang penting durasinya 5 menit. Kita tinggal posting. Dan YouTube harus continue. Jadi tiap hari enggak boleh putus. Maksudnya minimal satu hari satu konten selama 1 bulan. Lewat dari 1 bulan kita posting lagi tapi tetap konten sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan maka kita akan dapat. Otomatis apa yang kita posting selama secara kontinu itu akan terbaca oleh mesin dari Google. Tapi dengan catatan kita harus buatkan caption dan buatkan deskripsi itu berisi
nama produk kita kata kunci. Kata kunci itu artinya begini. Kita jual produk baju seperti Husaifa jual produk baju, kan? Jadi di situ kita buat agen atau toko baju terhits di Makassar. Itu yang kita anukan. Jadi kita buatkan semua, kemudian masukkan di deskripsi, masukkan di subjek, judul, masukkan nomor HP. Bisa juga di video yang kita masukkan nomor HP. Nah, pada saat itu sering kita continue terus kita posting, maka itu data-data itu akan direkam oleh mesin Google dan itu akan disimpan. Pada saat orang mencari, saya mencari baju terhits, akan dibuka dari mesin itu akan mencari, akan muncul naik. Oh, ini baju terhits. Walaupun mungkin dia bukan di Makassar, mungkin saja misalnya dia ada di Jawa, dia cari baju terhits, muncul punyanya Husaifa. Nah, itulah permainannya di mesin Google. Jadi Google itu selain sarana sebagai tempat kita mencari informasi, juga dia adalah suatu mesin. Jadi kayak otak kita, setiap apa yang masuk ke dalam pikiran kita itu tersimpan di CPU. Pada saat kita mau mencari, misalnya saya mau cari rumah makan Padang. Saya tahunya rumah makan Padang yang enak itu di jalan ini. Itu tersimpan. Oh iya, tersimpan. Pada saat kita lewat situ, ini rumah makan Padang yang saya selalu cari. Tersimpan. Itu akan memorinya akan terulang terus, terekam. Jadi itu semua yang media-media itu dimulai itu dari harus kita riset. Kayak Husaifa kan tokonya sudah ada toko. Buatlah misalnya satu hari cukup pakai HP, video kan misalnya produknya apa. Misalnya hari ini video sepatu. Foto video aja 5 menit. Simpan. Buatkan YouTube-nya. Buatkan di TikTok-nya. Buatkan di Instagram-nya. Posting, kasih keterangan apa di situ, jangan lupa masukkan nomor HP. Saya orang tahu, oh ini jualan. Karena di Instagram, TikTok sekarang itu memang sudah jadi tempat promosi jualan. Kalau Facebook, kita jualannya harus masuk di marketplace. Walaupun kadang-kadang kita bikin status boleh, tetapi di Facebook itu pada saat kita tulis jual, maka kita otomatis pasti diarahkan masuk ke Facebook marketplace-nya. Nggak boleh jualan secara umum. Kecuali kalau kita pintar copywriting, istilahnya begini. Kita buat ada video, kita bikin. Kemudian kita posting. Kita nggak ada kata jualan di situ. Kita hanya tulis apa yang tidak menunjukkan bahwa kita jualan. Tapi sebenarnya jualan. Namanya soft selling. Soft writing. Kita nggak masukkan nomor HP, tapi kita bisa bikin caranya. Kita bisa bikin lokasi, halaman atau lokasi yang kita tulis itu misalnya toko baju terhits Husaifa Makassar, call nomor sekian. Kita bikinkan lokasi, otomatis orang yang lihat videonya, oh berarti ini produknya dijual, ada nomornya, gitu loh. Kayak seperti saya kan, Facebook saya Andi Irma Sirajudin, tapi saya bikin beberapa halaman, dan saya bikin juga lokasi. Jadi pada saat saya posting, walaupun itu saya tidak bikin caption jualan, saya posting misalnya produk kecantikan, misalnya testimoni orang lagi menggunakan produk kecantikan, skincare. Saya cuma posting, saya cuma bikin caption testimoni, tulis saja testimoni dari customer.
atau testimoni dari selebriti. Nah, yang alamat bisnis saya tulis di situ, kemudian ada nomor HP-nya, ya otomatis orang yang lihat tertarik langsung ada nomornya, chat di situ. Bu, saya lihat di Facebook pakai begini. Kalau saya punya kulit saya ciri-cirinya gini, saya sering muncul jerawat. Kira-kira kalau saya pakai produknya itu bisa nggak? Oh bisa Bu. Kita punya anti akne, ini lengkap, ada perawatannya mulai dari sabun, serum, toner, kemudian krim malam, krim pagi. Itu untuk yang berwajah jerawatan. Ibu mau? Boleh. Minta alamatnya Bu. Nanti kita nukan. Nah, itulah tujuannya kenapa harus ada namanya nomor. Supaya orang tahu bahwa oh di sinilah kalau misalnya saya mau, saya cari di situ. Saya tinggal hubungi nomor itu. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Masih ada yang mau bertanya? Kalau masih ada, mungkin kita kasih kesempatan ke orang yang mau bertanya. Nanti kita buat kelas khusus offline ya, masalah riset. Bagaimana teman-teman? Masih ada pertanyaan? Ada yang jual skincare enggak di sini? Tidak, Bu. Bu Seva, tokonya di mana? Di online, Bu. Maksudnya alamatnya? Kan media online. Ya. Di Makassar di mana? Pecinongan. Oh, Pacinoan di Goa ya? Ya. Ada lagi yang punya produk ataupun jualan? Ayo, kalau ada punya produk bisa konsultasi nih. Kesempatan berharga nih. Produk juga bisa. Nanti kita bantu untuk produk yang sesuai. Yang lain ada enggak? Saya mungkin tambah sedikit Bu Andirma, ini mengenai riset. Ya, mengenai riset ya. Artinya Ya. saya kira mungkin kami sudah sadari bagaimana pentingnya riset itu di dalam mendukung kesuksesan pemasaran. Nah, bagaimana bisa melakukan riset yang sederhana? Maksudnya mungkin dengan sedikit saja usaha yang kita lakukan, apalagi kalau mahasiswa kan ya butuh riset yang sifatnya sederhana, tetapi mampu memberikan informasi yang akurat tentang kondisi pasar yang dibutuhkan. Karena begini, saya pernah beberapa bulan yang lalu dalam sebuah webinar juga seperti ini. Di situ saya menemukan sebuah kalimat yang sangat tepat untuk riset ini. Di situ dikatakan bahwa don't find customer for your product. Ya, artinya jangan mencari pembeli untuk produk Anda, ya, but find product for your customer. Ya, tetapi carilah produk untuk konsumen Anda. Berarti seharusnya yang ada itu adalah pasar dulu baru produk. Ya, jangan produk dulu baru pasar. Nah, itu artinya bahwa yang kita sediakan di pasar, artinya penawaran yang kita lakukan untuk menjawab permintaan itu adalah apa yang diminta oleh pasar, bukan pasar yang kita cari untuk membeli produk kita. Nah, atas dasar itulah kira-kira apa langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan, apalagi kayak pebisnis pemula seperti mahasiswa itu, yang sebenarnya melakukan riset tetapi praktis
langsung bisa dapat memberikan data kepada mahasiswa itu. Ya, begitu Pak Bu Andi. Ya. Oke, nah betul sekali Pak. Memang kita itu untuk pebisnis pemula yang harus kita perhatikan, memang jangan kita buat suatu produk, kita menjual sesuatu, baru kita berharap pasar yang cari. Tetapi apa yang dibutuhkan pasar? Ya, ya. Nah makanya yang pertama yang harus kita cari itu adalah kita lihat apa yang menjadi kebutuhan sekarang. Apa yang dibutuhkan saat ini. Apa yang orang selalu cari, kan kayak mahasiswa kan misalnya begini. Di lingkungan dia, apa yang biasa kita dengar, saya butuh ini, saya butuh ini. Itu yang harus kita pelajari. Oh, berapa persen, berapa banyak yang kita selalu dapat input bahwa saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Karena dari situ kita bisa tahu. Contoh juga seperti di online. Biasanya saya minta supaya mereka coba buka di Google, tulis mulai dari A, ketik A, B, C, D, sampai Z. Dari situ apa-apa semua yang muncul. Dari misalnya kita ketik A muncul, kita cari dari yang paling bawah sampai ke atas, karena kalau paling ke atas yang pertama itu adalah produk yang sudah dicari, istilahnya sudah banyak. Tetapi yang membawa dari yang terakhir yang 10, karena biasanya 10 itu, yang 10, 9, 8, 7, 6 itu adalah produk yang belum banyak orang miliki dan dicari. Nah, itu kalau kita di dunia online. Kalau di dunia offline adalah perhatikan yang ada di sekitarmu, yang ada di sekarang, yang kau tahu apa orang butuhkan. Dulu 2020 orang tidak berpikir bahwa masker itu orang butuhkan pada saat pandemi sampai melambung tinggi. Sekarang masker memang sudah jadi kebutuhan, tapi sudah harganya otomatis sudah banyak. Orang tahu, oh sini butuh masker, orang sudah bisa. Dulu kan orang tidak tahu fungsinya masker. Dia cuma tahunya yang pakai masker cuma dokter, perawat. Pada saat ada pandemi, yang diharuskan orang pakai masker, masker jadi suatu produk yang dicari oleh siapapun sampai akhirnya harganya melambung tinggi. Nah itu. Nah sekarang kalau kita berpikir produk apa yang dibutuhkan, sebenarnya apa semua produk semua orang mencari. Mulai dari kita sampai kita tidur lagi, semua hal bisa orang cari. Vitamin, orang cari herbal, orang cari. Jadi kalau merisetnya sebenarnya apa yang dibutuhkan orang, kita dulu apa yang sebenarnya kita butuhkan, apa yang orang di sekitar kita butuhkan, apa yang dibutuhkan. Ada enggak semua itu? Ada enggak yang bisa kita lakukan? Karena kalau kita mau menunggu sampai yang betul dicari sama market, itu memang butuh proses yang tidak cepat. Jadi biasanya yang saya berikan kepada yang orang yang mau memulai usaha, saya bilang riset dulu deh di online. Karena disitulah biasa kita tahu, oh orang butuh apa. Misalnya kita cukup caranya buka di Google, ketik A, jual produk A akan muncul semua. Kenapa saya bilang begitu? Kadang-kadang produk yang tidak terpikir ke kita itu orang cari.
Misalnya di Jawa ada namanya jasa cabut uban. Itu orang di sana cari. Kemudian jasa sewa SUM. Itu orang cari. Itu ada pasarnya. Karena kenapa? Orang sekarang semua harus webinar. Semua kegiatannya online. Pertemuannya melalui Zoom. Zoom yang kalau kita standar biasa kan berapa menit mati lagi. Kalau kita misalnya mau lama dengan jumlah peserta yang banyak, durasinya lama, otomatis yang cari yang sudah upgrade, sudah berbayar. Nah, ada yang begitu melakukan. Itu pasarnya ada. Nah, kemarin saya sempat riset produk-produk yang orang cari. Lumayan banyak adalah produk jasa itu apa namanya? Ketik skripsi online. Jasa ketik skripsi online, jasa buat prakarya online. Ada itu. Banyak. Jadi sebenarnya kalau dipikir kita pasar mencari kita mencarinya kita riset, itu sebenarnya kalau kita di market di online itu, ya kita biasanya rutinitas tiap minggu otomatis kita pasti riset. Karena dalam satu hari pun, dalam per minggu pun itu perubahan riset itu banyak sekali terjadi. Nah, kalau anak mahasiswa mau tahu apa yang dia mau produk pasarkan, ya coba amati sekitarmu, lihat apa yang orang butuhkan, apa yang anukan, baru pikirkan, oh ini orang cari. Tapi harus ada range-nya, skalanya. Nggak bisa bahwa oh 1, 2, 3, 4 itu sudah jadi market. Tidak, kita cari. Misalnya di Dharma, oh apa yang sering orang keluhkan? Saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Catat. Kemana lagi kita dapat catat? Dari situ kita bisa rangkum. Oh ini yang dibutuhkan orang, ini yang dibutuhkan orang. Saya bisa enggak menyediakan itu? Saya punya enggak kapasitas di situ? Nah, bisa saja kan, misalnya jasa untuk yang tahu soal perpajakan atau keuangan, bisa jasanya dibutuhkan misalnya pada saat laporan pajak. Dia tahu masalah pembuatan laporan pajak. Karena tidak semua orang paham tentang membuat laporan pajak. Apalagi awal bulan kan, dari bulan Januari sampai bulan Maret itu kan orang untuk lapor pajak. Baik itu usaha maupun perorangan. Mereka bingung bagaimana caranya melapor pajak, bikin laporan pajak. Buat ada yang menyediakan jasa, Bu, saya menerima pajak, Ibu begini-begini, uangnya bagaimana bisnisnya? Nanti saya buatkan di situ. Oh gini caranya untuk kita lapor pajak, tinggal ini diisi, ini tinggal diisi-isikan, cerita itu lapor. Dia kan dapat biaya untuk pembuatan itu, dia misalnya dikasih biaya sekian. Itu keterampilan yang orang cari, yang bagi sebagian orang pikir mungkinkah, tapi memang itu dicari karena tidak semua orang bisa paham tentang pajak. Tidak semua usaha bisa lapor pajaknya karena dia tidak paham. Bisa saja karena sekarang semua usaha kan sudah harus punya pajak NPWP, dan tiap tahun harus berlapor.
Nah, untuk cara lapornya kan ada beberapa hal yang harus kita buat. Kalau kita tidak paham, gimana caranya? Bakal tidak terlapor. Nah, ada jasa menyediakan itu, jasa pengisian SPT, pelaporan pajak tahunan. Kalau yang memang ahli di situ, punya kemampuan di situ, bisa buka jasa. Tinggal buatkan, oh saya menerima jasa pembuatan pelaporan pajak, pembuatan pajak badan usaha. Oke, berapa biayanya? Orang lebih cari itu juga. Gitu loh. Jadi memang seperti yang Pak Agus tadi bilang, bahwa produk yang harus kita know yang dibutuhkan market. Cuma kadang-kadang kita tidak paham market yang butuhkan itu bagaimana. Kadang market butuh itu, tapi kita tidak tahu itu dibutuhkan apa tidak. Karena untuk begitu memang butuh riset yang dalam. Saya pun sebenarnya dari riset itu saya pelajari dari 2010 kalau tidak salah. Sampai sekarang saya masih meriset terus. Saya masih tetap meriset terus. Dan cara saya meriset ya, saya rajin membuka sosial media. Saya cari semua apa yang saya melihat, apa-apa lagi yang lagi orang mencari, orang butuh, orang apa itu saya cari. Dan itu saya buat. Jadi saya kayak bikin jurnal saya sendiri. Oh, tahun lalu ini. Kenapa ini dibutuhkan? Karena gini. Ini kenapa dibutuhkan? Karena ini. Oh, ini cari-cari. Baik itu di sosial media, maupun di Google, maupun di marketplace. Jadi memang ya untuk mendapatkan itu enggak semudah yang kita lakukan. Saya sendiri butuh waktu lama untuk mencari itu, untuk meriset semua. Gitu. Tapi enggak apa-apa kalau memang belajar, kita mulai belajar, kita harus mulai dari belajar meriset itu. Karena dengan sendirinya pelan-pelan itu akan ke kepala kita untuk pada saat ada produk yang ingin kita mau jual, kita sudah pikir, oh saya harus tahu pasarnya yang butuh ini apa, produk apa yang dia butuh. Jadi sebenarnya enggak, riset itu di kami di dunia online itu, riset itu adalah inti dari fondasi dari segalanya. Jadi sebelum kita bikin kata kunci, mencari kata kunci, yang kita cari itu adalah pertama riset. Rahasia suatu orang bisa jualan di sosial media itu dari riset. Setelah itu baru kita cari kata kunci. Gitu. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya lebih dalam, nanti bisa hubungi saya. Suatu saat mungkin kita ketemu di mana, bisa kita bahas lebih lanjut. Bisa workshop ini Bu Andi Irmadi, bisa. Misalnya ada 10 orang sampai 20 orang, kita langsung offline begitu ya. Nanti kita atur waktunya, kapan, yang terbatas saja dulu. Iya. 10 orang. Betul. Ya. Tapi yang 10 orang itu mungkin yang punya bisnis dulu, misalnya punya produk. Iya. Ya, mungkin itu. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Kalau masih ada ya kita buka sesi lagi. Tapi kalau misalnya tidak ada, mungkin nanti kita bisa lanjut di grup. Kalau ada yang bertanya atau kalau ada yang mau chat langsung ke saya bisa. Nanti insya Allah saya akan respon. Atau mau ketemu bisa juga. Itu dulu dari saya, Pak. Ada yang mau bertanya? Gimana ya? Dek Sriwa Wulandari? Ya, silakan moderator barangkali
Mungkin Teman-teman, bagaimana teman-teman, sudah tidak ada pertanyaan? Sepertinya cukup, Pak, Bu. Ya, oke. Ya, jadi saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih banyak Ibu Andi Irma selaku cara kita pada malam hari ini. Alhamdulillah semoga ilmu yang kami dapatkan malam hari ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi sebelum saya tutup, mungkin saya serahkan dulu ke Pak Agus, mungkin ada yang ditambahkan. Ya, baik. Terima kasih Saudara Sri Wulandari, moderator pada kesempatan ini, dan saya juga sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak kepada rekan Ibu Andi Irma Sirajuddin yang telah berbagi bersama kita semua, dan saya kira ini adalah bagian daripada pelajaran ya. Begitu banyak hal yang kita butuhkan sebenarnya di dalam belajar bagaimana mau menjadi sukses. Dan ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa sukses itu mahal. Ya, kenapa tidak semua orang sukses? Karena sukses mahal. Tidak semua orang artinya semua orang mau sukses, tapi tidak banyak orang yang mau mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan apa yang dimilikinya untuk belajar menjadi sukses ya. Banyak orang hanya mau mendapatkan suksesnya, tapi tidak mau merasakan prosesnya untuk menjadi sukses. Nah, saya kira apa yang kita lakukan pada malam hari ini sangat bermanfaat, ilmu yang diberikan oleh Ibu Andi Irma. Saya sendiri juga mengajar manajemen pemasaran ya di semester pendek ketiga, dan materi riset pemasaran ini sangat penting ya, bahkan ada beberapa kali pertemuan kita membahas tentang riset pemasaran ini. Intinya yang ada di dalam riset ini agar kita ini tidak menjadi penjual yang kejili-jili. Ya, penjual yang kejili-jili maksud saya itu taunya dengan semangat yang tinggi menjual barangnya, tapi tidak tahu bagaimana kondisi pasar ya. Jadi ada namanya kondisi kejili-jili ini, Bu Andi. Ya, kejili-jili itu ya penjual yang tidak tahu bagaimana pasar yang dihadapi. Ya, orang juga kalau berperang pun harus kita paham siapa yang kita mau lawan berperang. Ya, yang harus kita lewat. Iya. Harus kita. Tapi memang bukan juga berarti bahwa pemasaran itu, riset itu adalah sesuatu yang wajib ya, sehingga yang tidak melakukan riset itu tidak akan sukses, tidak juga ya. Ini adalah satu pilihan. Banyak juga orang yang melakukan pemasaran tanpa ada riset, tetapi kita mesti mengakui bahwa dengan adanya riset maka proses pemasaran yang kita lakukan itu pasti lebih efisien ya. Kemudian tujuan kita riset itu supaya ada segmentasi, ada pemilah-pilahan ya, dari apa namanya semacam sharing yang dilakukan tadi antara Ibu Andi Irma dengan Hussein Faiz itu. Saya belajar banyak bahwa ternyata sebuah produk yang kita akan jual itu kita harus pilah-pilah. Produk ini sebenarnya sasarannya kemana? Umurnya berapa? Ya, jenis kelaminnya berapa? Pendapatannya berapa? Ini semua perlu kita pilah-pilah. Supaya nanti ketika kita melemparkan produk ke pasar, itu efisien langsung kepada sasaran. Ya, daripada kita mencoba-coba saja, lempar saja, terserah nanti berapa yang mau beli. Ya, itu kan artinya tidak efisien kita punya pekerjaan. Ya, dan keyakinan saya sebenarnya pasar itu luas ya. Semua apa namanya? Produk itu pasti ada pasarnya ya, dan semua juga permintaan pasti ada penawarannya juga. Cuma persoalannya tidak ketemu saja. Nah, makanya yang kita mau lakukan sekarang bagaimana bisa bertemu antara apa yang apa yang dibutuhkan dengan apa yang kita tawarkan. Saya kira kuncinya ada di situ. Tidak semua hal bisa kita bahas dalam satu kali pertemuan. Saya sangat berterima kasih atas kesediaan Bu Andi Irma untuk bersedia kalau sekiranya ada di antara mahasiswa yang mau memperdalam lebih jauh tentang bagaimana teknis secara langsung
untuk melakukan riset pasar atau mungkin bisa mencari cara bagaimana kita mudah untuk memasarkan produk kita. Ya, di grup kita sebenarnya anggotanya lebih 100 ya, 180-an, tetapi yang hadir di setiap pertemuan itu ya sebatas siapa yang benar-benar serius. Ya, saya kira itu dimaklumi, tidak mungkin juga semua orang kita ajak untuk ikut mendapatkan ilmu seperti ini, tidak mungkin semua mau. Ya, ada saja yang mungkin karena alasan-alasan lain tidak bisa berpartisipasi. Tetapi saya kira yang hadir pada kesempatan ini benar-benar adalah orang yang mau dan serius untuk mendapatkan ilmu dan tentu adalah sukses di dalam memasarkan produk-produk nantinya. Saya kira demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Masih banyak hal yang harus kita pelajari dan ini juga menjadi tantangan barangkali dari pengurus komunitas kita agar nanti ke depannya bagaimana mengajak anggota lebih banyak untuk bisa berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Saya kira demikian dari saya. Mungkin kalau tidak ada lagi hal yang bisa dibicarakan, silakan moderator, saya kira bisa ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.